Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Pansus Trap DPRD Bali temukan pelanggaran di Hotel The Edge, Pecatu, Badung. Pemberlakuan KUHP baru, jangan sampai rampas kebebasan berpendapat. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Mades Sukadenekarang. Inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan Pansus Trap DPRD Provinsi Bali menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Hotel The Edge di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, hari Selasa 6 Januari 2026. Dari rapat terungkap indikasi berbagai pelanggaran tata ruang dan perizinan. Rapat yang berlangsung di ruang Bapemperda lantai 2 Gedung DPRD Provinsi Bali tersebut dipimpin Sekretaris Pansus Trap Dewo Nyoman Rai yang dihadiri langsung Ketua Pansus Trap DPRD Bali Imade Suparto serta anggota Pansus. Fakta ini terungkap dalam rapat dengar pendapat Pansus. Hotel berbintang 5 tersebut diketahui telah beroperasi selama 14 tahun dan menjalankan berbagai fasilitas pariwisata termasuk restoran, bar, serta pemanfaatan gua lempeh sebagai akomodasi wisata. Pansus Trap menyoroti penggunaan gua alam yang memiliki stalaktit dan stalagmit serta dugaan pelanggaran pembangunan kolam renang yang melampaui batas tebing kawasan perlindungan. Dewo Nyoman Rai secara tegas menyoroti polemik status gua sebagai cagar budaya di kawasan Hotel The Edge. Ia menyebut terdapat pernyataan dari pihak terkait Dinas Kebudayaan di Badung yang menyebutkan bahwa bangunan yang difungsikan sebagai sarana wisata, yakni restoran The Cave, tidak termasuk sebagai objek cagar budaya. Adanya jebol, dilihat ada gua. Nah itulah diperbaiki, malah dipakai restoran sekarang komersil. Nah itu dari prinsip kami itu kan gua yang real. Gua kalau itu dikomersilkan kan udah pelanggaran. Itu sudah masuk cagar budaya, Pak? Menurut kami sih sudah, kalau dilihat faktanya itu. Tapi Kadis Kebudayaan Badung bilang itu bukan merupakan cagar budaya, dari mananya kita kaji nanti. Selain itu, Pansus Trap juga menyoroti dugaan pelanggaran berat berupa pembangunan kolam renang yang melampaui batas tebing di kawasan perlindungan. Kondisi ini dinilai membahayakan keselamatan terlebih di tengah cuaca ekstrim dan potensi gempa. Kepala Satpol PP Provinsi Bali Idewo Nyoman Rai Darmadi meminta manajemen hotel menghentikan sementara aktivitas yang melanggar aturan, khususnya restoran yang memanfaatkan gua serta kolam di area tebing. Satpol PP juga akan memanggil kembali pihak manajemen hotel dengan membawa dokumen perizinan lengkap pada Selasa 20 Januari 2026 mendatang. Mengecek kepastiannya apa saja selain itu yang dilanggar, baru kita ambil keputusan untuk lihat perkembangannya, menghentikan kegiatannya atau bagaimana nanti. Karena dari keterangan perwakilan dari The Edge tadi menyampaikan itu kan proses dari tahun 2022 kegiatannya, tapi kegiatannya sudah berlangsung dari 2011. Sedianya memang kalau izinnya tidak ada kan tidak boleh beroperasi sedianya. Ya, tadi juga ada pertanyaan pajaknya bagaimana, belum bisa menjawabnya. Winata, Bali TV. Komunitas pecinta layang-layang sebali sempat diresahkan oleh rencana blok plan pembangunan tempat usaha mikro kecil dan menengah UMKM di kawasan Pantai Mertesari Sanur. Kekhawatiran muncul lantaran pembangunan tersebut dikhawatirkan akan menghilangkan satu-satunya lokasi bermain layang-layang yang masih tersisa di Denpasar. Menindaklanjuti keresahan tersebut, digelar pertemuan langsung antara komunitas pecinta layang-layang dan Perumda Bukti Praja Sewaka Dharma BPS Kota Denpasar selaku pengelola lahan. Pertemuan berlangsung di kawasan Muntik Siokan, Pantai Mertesari, Denpasar Selatan. Direktur Utama Perumda BPS Kota Denpasar, Inyoman Putrawan mengakui terjadi kesalahan persepsi dalam penyampaian blok plan
yang beredar di masyarakat. Ia menjelaskan bahwa gambar block plan yang disosialisasikan sebelumnya tidak ditampilkan secara utuh, melainkan hanya sebagian area lahan milik pemerintah Kota Denpasar. Ia menegaskan bahwa area utama yang selama ini digunakan untuk bermain layang-layang tetap dipertahankan dan tidak dialihfungsikan. Menurutnya budaya layang-layang di Denpasar memiliki nilai yang sangat tinggi dan bahkan bisa dikatakan menjadi identitas budaya yang hanya ada di Denpasar sehingga harus dihargai dan dilestarikan keberlangsungannya. Di sisi lain, Perumda BPS juga mengakomodasi pelaku UMKM, khususnya di sektor kuliner olahan makanan. Apalagi di kawasan tersebut direncanakan akan dikembangkan pasar ikan yang diharapkan menjadi daya tarik tambahan. Putrawan menilai aktivitas bermain layang-layang justru akan mendukung geliat UMKM karena mampu menarik kunjungan masyarakat. Ia juga menegaskan blok plan yang dibuat sebelumnya hanya bersifat informasi awal bagi masyarakat lokal yang berminat berjualan. Utama niki yang penting kita 4 hektar ini. Ya, yang masuk dalam blok plan niki kan hanya menyambung dari kios niki ke barat sama balai bambu. Nah niki masih ada space niki sebenarnya. Masih banyak. Ya niki karena memang salah persepsi dan saya salah menyajikan gambar tidak utuh. Yang sajikan cuma segini. Ya, jadi kelihatan serem dan yang udah klarifikasi dan kita setuju bahwa melibatkan teman-teman perwakilan pelayang untuk membahas perencanaan berikut. Karena Tiang juga harus mengakomodir beberapa warga lokal kita ingin juga memanfaatkan area ini untuk UMKM warung ikan. Sementara itu, Koordinator Area Angon Festival, Eka Surya Wirawan mengatakan, komunitas pecinta layang-layang hanya meminta satu hal kepada pemerintah Kota Denpasar, yakni jaminan ruang bermain yang aman dan berkelanjutan. Yang menyebut semakin terbatasnya ruang terbuka membuat aktivitas bermain layang-layang kian terdesak. Teman-teman semua meminta ruang untuk kita bermain layang-layangnya semakin kalau dulu bisa ya dicari kan bisa makin cari pun ada sawah ada bermain di rumah bahaya dan ada listrik karena PLN juga sosialisasi juga ke kita. Kalau kita nggak ada ruang nanti takutnya layang-layang itu liar di mana-mana itu mengganggu ya terutama itu budaya. Eka juga menambahkan bahwa bagi wisatawan mancanegara, layang-layang di Bali telah menjadi barometer internasional dan daya tarik budaya yang khas. Oleh karena itu, keberadaan pantai kemacetan kepada kalau pagi-pagi ada biasanya di sana dia mengatur bapak polisinya karena kan pagi-pagi itu pasti ada petugas Bu. Karena jalan itu crowdednya pagi. Di sana juga ada di Marco itu juga ada petugas polisi Bu untuk mengatur lalu lintas biar lancar pagi-paginya. Ya kalau harapannya sih biar tidak macet tuh, biar pengguna jalan bisa ya nyaman dah, biar tidak orang-orang yang kena macet tuh biar tidak stres tuh, itu aja intinya Bu. Sementara itu, ia juga menjelaskan bahwa saat terjadi kemacetan, ia melihat petugas kepolisian lalu lintas melakukan pengaturan di beberapa titik rawan macet untuk menjaga kelancaran arus kendaraan. Warga pun diimbau untuk tetap tertib berlalu lintas, memasuki rambu-rambu, serta mempertimbangkan jalur alternatif guna menghindari kepadatan. Bunga Widrayani, Bali TV. Pemberlakuan KUHP baru jangan sampai rampas kebebasan berpendapat. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap.
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Namo Buddhaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Amitabha. Bapak Ibu, para stakeholder, mitra kerja yang tumbuh berkembang bersama kami dengan mengucap rasa penuh syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ideng Yang Widiwasa. Kami, manajemen dan seluruh keluarga besar Bank BPR Kanti menyampaikan rasa apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan serta kerjasama yang telah terjalin sepanjang tahun 2025 dan tentu dalam pemenuhan rencana bisnis bank. Capaian ini merupakan hasil komitmen bersama, sinergi yang terbangun berkontribusi positif terhadap pencapaian kinerja perusahaan secara prudent dan berkelanjutan. Semoga keberhasilan yang telah diraih menjadi kesuksesan bagi kita semua, serta kerjasama yang strategis ini diharapkan dapat terus ditingkatkan melalui kerjasama yang semakin solid pada tahun-tahun mendatang. Selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mendukung penguatan tata kelola, manajemen risiko, serta pertumbuhan usaha yang sehat dan berkesinambungan. Om Santi, Santi, Santi Om. Pemirsa, pemberlakuan KUHP baru menimbulkan keresahan dan kekhawatiran publik. Hal tersebut dikarenakan beberapa pasal dalam KUHP baru berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta menyampaikan kritik kepada pemerintah. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP nasional pada 1 Januari 2026 dikatakan sebagai tonggak penting dalam sejarah pembaruan hukum di Indonesia. Akademisi Hukum sekaligus Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar, Profesor Sukawati Lanang P. Perbawo mengatakan, pemberlakuan KUHP baru merupakan karya luar biasa anak bangsa yang secara spirit menghilangkan pasal-pasal dari KUHP peninggalan kolonial. Namun ada beberapa persoalan yang harus disikapi dan kritisi, terutama pasal-pasal yang kontroversial yang dapat menghambat pilar-pilar kedemokrasi, seperti pasal penghinaan terhadap presiden, penyampaian kritik kepada pemerintah, serta kebebasan penyampaian pendapat di depan umum. Nah, ini suatu hal yang menarik ya, tetapi sekali lagi sebagai suatu ciptaan anak bangsa yang harus dilakukan yang sudah terjadi, kita syukuri, tetapi yang harus kita juga kritisi adalah beberapa pasal-pasal yang kontroversial yang menghambat terutama pilar-pilar demokrasi, dalam hal ini kebebasan berpendapat yang sudah berjalan, jangan sampai diciderai atau dihambat lagi oleh pasal-pasal yang yang bermasalah. Saya pikir baik pemerintah dan DPR, karena kita sudah sepakat dengan demokrasi Pancasila yang sudah kita ciptakan, saya yakin mereka juga paham akan hal ini. Jangan dipakai pasal-pasal ini menjadi pasal-pasal yang represif bagi kepentingan anak bangsa, mahasiswa, ormas atau LSM yang dalam proses negara demokrasi ada bentuk-bentuk penyampaian pendapat, bentuk-bentuk pengkajian-pengkajian di masyarakat yang harus kita hargai dan kita hormati sebagai negara demokrasi. Nah, kembali kalau itu dilakukan lagi, maka kembali seperti zaman Orde Baru lagi, pembatasan kebebasan berpendapat itu. Ya, artinya kalau kita namanya proses berpikir ya, di alam pikiran itu kan tidak bisa dibatasi. Gimana caranya membatasi pemikiran orang? Tapi bagaimana bertindak dalam demokrasi itu menyampaikan pendapat secara yang baik dan yang wajar itu kita setuju. Tapi cara berpikir, cara menganalisa tentang suatu ajaran apapun itu kan sulit. Di alam pikir itu pembatasan. Bagaimana cara membatasi alam pikiran orang? Kalau di alam pikir saja sudah dibatasi, maka tidak ada kebebasan di dunia akademik, maka itu akan menjadi kesulitan kita juga di dunia kampus untuk sebagai negara yang terbuka terhadap perkembangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan baik dari ilmu pengetahuan zaman Yunani maupun perkembangan TI dan artificial intelligence ke depan. Kita nggak bisa
menutup mata begitu dengan membatasi beberapa pemahaman-pemahaman. Yang harus dipahami adalah tetap menguatkan seperti di kampus kita adalah tetap walaupun ada beberapa pemikiran-pemikiran komunisme, kapitalis dan sebagainya, yang harus kita tetap kuatkan adalah bagaimana menguatkan tetap nilai-nilai budaya lokal. Nah itu caranya ya. Sukma, Bali TV. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas memberikan penjelasan terkait penerapan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Ia menegaskan bahwa pasal tersebut bersifat delik aduan absolut sehingga hanya Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki kewenangan untuk melaporkan dugaan penghinaan. Menteri Hukum, Pak Wamen, Pak Sekden juga. Penjelasan terkait isu-isu krusial dalam pemberlakuan Undang-Undang KUHP, Undang-Undang KUHAP, dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana disampaikan secara detail oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas pada Senin 5 Januari 2025. Salah satu isu yang sering menimbulkan perdebatan dan menuai kritik dari implementasi KUHP tersebut di antaranya terkait pembahasan berekspresi, lebih spesifik lagi yang berkaitan dengan penerapan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa ketentuan mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sejatinya bukan pasal baru dalam sistem hukum di Indonesia. Menurutnya pasal tersebut telah lama dikenal dalam hukum pidana, namun kini diatur kembali dalam KUHP dengan penegasan batasan yang lebih jelas antara kritik dan penghinaan. Lebih lanjut, Supratman menegaskan bahwa kritik yang dilakukan terhadap kebijakan pemerintah tidak dapat dipidana selama kritik yang disampaikan dalam konteks kebijakan publik dan kepentingan umum. Sedangkan tindakan yang bersifat menyerang martabat pribadi Presiden atau Wakil Presiden, termasuk penggunaan gambar atau simbol yang tidak senonoh, dapat masuk dalam kategori penghinaan sehingga dapat dipidana. Hanya saja menurut Supratman, pasal 218 KUHP yang mengatur pidana untuk setiap orang yang menghina Presiden dan atau Wakil Presiden bersifat delik aduan absolut, sehingga hanya Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki kewenangan untuk melaporkan dugaan penghinaan. Bahwa yang pertama, ini bukan pasal yang baru, ya. Kemudian yang kedua harus dibedakan antara mana yang kritik, mana yang penghinaan. Saya rasa teman-teman sudah pasti tanpa perlu membaca kitab undang-undang hukum pidananya, teman-teman pasti ngerti mana yang dihina, mana yang kritik. Kalau soal kebijakan apapun yang terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, saya rasa nggak ada masalah. Kementerian Hukum kayak seperti Kementerian Hukum kemarin ya, terkait dengan isu royalti umpamanya. Kami nggak ada masalah kan dikritik oleh publik, tapi kami buktikan, kami jawab bahwa kami lakukan pembenahan bagaimana kemudian sistem royalti itu bisa dipercaya oleh lembaga LMKN, itu bisa lebih dipercaya dan lebih transparan. Kan itu dijawab. Jadi nggak ada masalah soal kritik kebijakan dan lain sebagainya. Tapi kalau seperti katakanlah masa sebagai kepala negara, kepala pemerintahan ada gambar yang tidak senonoh ya. Saya rasa teman-teman di publik pun tahu mana yang batasannya namanya menghina maupun yang kritik. Dan sampai hari ini pun juga pemerintah sampai saat ini ya, saya rasa belum pernah ada satupun langkah yang diambil yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan kritik, ya nggak pernah ada, ya. Sebelumnya Undang-Undang KUHP ditandatangani Joko Widodo selaku Presiden RI dan diundangkan Pratikno selaku Menteri Sekretaris Negara pada 2 Januari 2023. Pasal 624 Undang-Undang KUHP menyatakan peraturan perundang-undangan tersebut baru berlaku setelah 3 tahun sejak tanggal diundangkan atau 2 Januari 2026. Dengan demikian KUHP baru ini berlaku pada tanggal tersebut. Adapun dalam pasal 218 KUHP tersebut mengatur pidana untuk setiap orang yang menghina Presiden dan atau Wakil Presiden.
Pasal 218 ayat 1 berbunyi, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Pasal 218 ayat 2 berbunyi tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Sementara dalam penjelasan pasal 218 ayat 1 disebutkan yang dimaksud menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri adalah perbuatan merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri, termasuk menista dan menfitnah. Juli Suwarti dan Ketut Sumadias melaporkan. Kami akan segera kembali dengan informasi. Dukung kebijakan Bali, saring wisatawan berkualitas. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet aduh. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Emco, cat kayu dan besi. Loh, Nyai bengong kan? Oh, ake ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten nggak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula aku Nyai. Pede ya Nyai. Ini pijit tangan lu, sakit kaki awak-awake. Apa? Mau pijat, keko? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, mertuakan. Jadi subane gelang kokene awake ni makatang lo, awake ni makatang. Awake sing kodak, awake sing idang wak kenyang, sing idang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita nggak pakai. Kene awake makatang, awake bermedati ngencanang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini saya bicarkan awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi sini ada ngorek tempe semangat punya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besok beli lo. Pemelaan nih. Pemelaan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nggak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleur, emate, pegelinu, pila, kesemutan, bangcang sakit pokoknya menggenang kasihatnya nih. Nih, mana gigi? Ini kan senang-senang tanaki, awaknya saya ketak-konang. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar kakak lain nyai. Beli. Baik.
Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali bersiap melakukan perubahan mendasar dalam pengelolaan pariwisata. Mulai tahun 2026, Bali tidak lagi berorientasi pada kuantitas kunjungan wisatawan, melainkan akan menerapkan sistem penyaringan ketat terhadap wisatawan mancanegara guna menekan berbagai persoalan sosial dan hukum yang belakangan kerap terjadi. Salah satu skema krusial yang tengah digodok adalah pemeriksaan saldo tabungan wisatawan dalam 3 bulan terakhir, di samping verifikasi lama tinggal serta rencana aktivitas selama berada di Bali. Kebijakan ini akan dilegalkan melalui peraturan daerah tentang tata kelola kepariwisataan sehingga menjadi instrumen resmi dalam pengendalian arus wisatawan. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Badung, IGN Rai Surya Wijaya menyatakan dukungan penuh terhadap rencana kebijakan Gubernur Bali tersebut. Menurutnya langkah ini sangat tepat untuk menjaga kualitas pariwisata Bali agar tetap berkelanjutan dan berdaya saing global. Banyak negara di dunia sudah menerapkan kebijakan serupa seperti Bhutan, Jepang, Amerika Serikat, hingga negara-negara di Eropa. Jadi kebijakan ini bukan hal baru dan justru menunjukkan keseriusan Bali dalam mengelola pariwisatanya. Ia menegaskan seleksi wisatawan berkualitas tidak akan berdampak signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan ke Bali. Menurutnya wisatawan yang memang berniat berwisata seharusnya siap dengan bekal finansial yang memadai. Ini tidak akan berdampak terhadap kedatangan wisatawan. Kalau memang dia betul-betul turis kan harus siap memang bekal. Kecuali mereka ke sini ini pakai visa turis sedangkan melakukan kejahatan di tempat kita. Jadi ini perlu dijaga, preventif ini sangat bagus sekali dan kita mendukung. Namun saya lihat teknisnya siapa nanti yang mengontrol. Itu yang saya pertanyaannya. Apakah kayak di Amerika misalnya kalau saya datang ke sana di immigration dia akan tanya. Jadi good afternoon sir, what is your name? Ya, jadi ditanya. Jadi why you come to United States gitu. Itu dia how long you want to stay here. Gitu. Misalnya which hotel atau dia di mana tinggalnya itu memang harus ada yang seperti itu. Dan how much money you bring. Nah, itu yang selalu pertanyaan-pertanyaan itu yang dilakukan. Nah, mudah-mudahan makanya pemerintah ini harus berkolaborasi nanti dengan seluruh stakeholder baik imigrasi khususnya karena kuncinya di sana. Karena kita ini jangan lupa, regulasi kita ini kan VOA, visa on arrival, tidak melalui kedutaan yang ada di luar negeri gitu. Jadi kontrolnya itu adalah di sini. Itu yang harus dibebankan tugas lagi kan imigrasinya untuk cek secara random ya, bukan semua orang, barangkali secara random. Sehingga ini penting ya untuk menyaring wisatawan yang berkualitas ke Bali, sehingga mengurangi beban-beban kita atau kemungkinan tindakan kriminal yang dilakukan oleh oknum-oknum wisatawan itu sendiri. Kebijakan ini lahir dari realitas di lapangan di mana lonjakan kunjungan wisatawan pasca pandemi tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas kunjungan. Berbagai kasus pelanggaran hukum, penyalahgunaan izin tinggal, hingga perilaku wisatawan yang tidak menghormati adat, budaya, dan norma lokal menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dengan penerapan kebijakan penyaringan wisatawan tersebut, diharapkan pariwisata Bali ke depan dapat berjalan lebih tertib, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan Bali. Yana, Bali TV. Krama Bali berkolaborasi dengan Lembaga Pengelola Hutan Desa LPHD Mahawana Basuki menggelar reboisasi dengan melakukan penanaman pohon serentak di Hutan Desa Besake di Gunung Agung, Karangasem, Bali. Sebanyak 3.500 tanaman disiapkan bagi hutan desa seluas 180 hektar tersebut. Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa LPHD Mahawana Basuki Nyoman Artane menjelaskan, jenis tanaman yang digunakan untuk reboisasi hutan desa di Desa Besaki Gunung Agung Karangasem Bali adalah tanaman untuk bahan upakara maupun tanaman usada atau tanaman obat. Tujuannya adalah agar tanaman-tanaman ini nantinya bisa memberi manfaat tidak hanya bagi warga desa sekitar, tetapi juga memenuhi kebutuhan karya di Pura Agung Besaki yang dalam setahun jumlahnya mencapai 118 kali. Contohnya pohon pinang dapat digunakan untuk membuat sanggar tawang dan pohon aren yang ijoknya bisa digunakan untuk atap seluruh Pura Besaki sehingga tidak perlu lagi membeli keluar daerah. Selain taman upakara dan taman usada, tanaman yang ditanam kali ini tergolong tanaman puspa dewata
yakni tanaman bunga yang digunakan umat Hindu untuk bersembahyang, seperti bunga kenanga dan bunga cempaka. Tujuan aksi penanaman pohon ini adalah melestarikan hutan demi kesejahteraan masyarakat. Penanaman pohon kali ini hanya merupakan langkah awal aksi penanaman pohon lainnya, sehingga harapannya ke depan alam Bali tetap ajak dan rahayu. Hari ini kami dari Lembaga Pengelola Hutan Desa bekerja sama dengan Bali TV dan Bali Pos. Kita akan mengadakan penanaman serentak dengan 3.500 pohon yang hari ini kita mulai dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk menanam pohon di areal Mahawana Basuki yang luas hutan ini kurang lebih 187 hektar, yang dimana nanti kita akan di sini menanam pohon upekare, pohon usade dan lain sebagainya. Tujuannya ke depan agar pohon itu bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan juga Pura Agung Besakih, karena di Pura Agung Besakih kita juga membutuhkan banyak pohon seperti pohon pinang yang bisa nanti ke depan dipakai untuk sanggar tawang, dan pohon ijo itu ijonya bisa kita pakai atap seluruh pura yang ada di Besakih. Dalam kesempatan tersebut, Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Bali Timur, Made Maha Widyarta menyampaikan, penanaman pohon dilakukan di kawasan hutan yang dikelola berbasiskan masyarakat yang disebut perhutanan sosial. Menurutnya masyarakat berperan sangat penting dalam melestarikan hutan. Ia mengungkapkan apresiasinya karena kolaborasi Krama Bali dan desa adat di Besakih telah terbukti mampu menjaga kelestarian hutan. Hari ini sungguh kesempatan yang berbahagia dengan teman-teman dari Bali TV sudah membantu teman-teman di sini. Kita di sini berdiri di Pura Kancing Bumi. Ini adalah salah satu daerah yang memang kami sebut pengelolaan hutan berbasis masyarakat, namanya perhutanan sosial. Sekitar 180 hektar. Di sini kita bekerja dengan masyarakat, teman-teman desa adat. Kita buka yang namanya hutan desa Besakih. Dari sini kita mencoba menyampaikan bahwa masyarakat juga punya fungsi yang luar biasa dalam menjaga hutan. Jadi bagaimana kita mengupayakan bagaimana hutan dan masyarakat bisa benar-benar sinergi. Jadi tidak hanya seperti berita di luar sana bahwa Bali itu dan lain sebagainya. Ini bukti nyata bahwa kolaborasi dari masyarakat, desa adat itu bisa menjaga hutan yang seperti di belakang ini. Sementara Desa Adat Besakih, Jeromaku Widyarta mengapresiasi pihak-pihak yang telah mendukung pelaksanaan aksi penanaman pohon. Menurut Jeromaku Widyarta, penanaman pohon ini merupakan wujud nyata peran serta masyarakat, para bakte dalam menjaga kelestarian Pura Agung Besakih dan alam semesta pada umumnya. Ditambahkan kegiatan ini juga bertujuan ngerasti tiang jagat Bali yang dalam beberapa bulan terakhir dilanda bencana alam. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada donatur yang sudah penanaman pohon tepatnya di lereng barat daya Gunung Agung. Ketika selaku Desa Adat Besakih lereng barat daya Gunung Agung ada mengkudang-kudang pura, termasuk tempatnya berbicara di sini adalah Pura Kancing Bumi. Dengan penanaman pohon, para bakte menyumbang pohon kurang lebih 3.000 pohon. Itu menandakan umat para bakte untuk berperan serta menjaga kelestarian alam, menjaga alam semesta, menjaga Pura Agung Besakih karena ada di lereng barat daya Gunung Agung. Itu yang pertama. Yang kedua juga ngerasti tiang jagat Bali. Terjadi banjir di mana-mana. Kalau sudah tertanamnya pohon ini merupakan cihne bukti kita menjaga kelestarian alam itu sendiri. Mudah-mudahan dengan tertanamnya pohon ini, alam Bali dan alam Nusantara bisa terjaga berawal dari hulunya Bali, yaitu di lereng barat daya Gunung Agung. Dengan reboisasi ini di hulunya Bali yakni lereng barat daya Gunung Agung, diharapkan alam Bali dan juga alam Nusantara lestari dan terawat serta terjaga. Tim Liputan Bali TV. Belum terima manfaat, siswa harapkan pemberataan program MBG. Kami segera kembali dengan informasinya.
Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aduh. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, program makan bergizi gratis MBG dari pemerintah pusat hingga saat ini belum berjalan maksimal. Buktinya, banyak sekolah yang belum menerima manfaat program MBG. Meskipun di Kota Denpasar terdapat beberapa satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG, penyebaran penerima manfaat program MBG belum merata. Hampir 1 tahun program makan bergizi gratis atau MBG berjalan. Namun hingga saat ini, khususnya di Kota Denpasar, penyebaran penerima manfaat belum merata. Di beberapa sekolah, makan bergizi gratis sudah dinikmati siswa. Namun siswa yang sekolahnya belum menerima program makan bergizi gratis masih bertanya-tanya dan menunggu SPPG datang ke sekolah. Salah satunya di SMP Pegri 2 Denpasar atau Grisda. Hingga saat ini, siswa belum sekalipun menerima manfaat program MBG. Beberapa siswa berharap pemerataan penerima MBG harus dilakukan sehingga seluruh siswa dapat merasakan manfaat program. Harapan saya sih semoga bisa dipercepat untuk mendapatkan MBG. Selama kan di setiap sekolah sudah mendapatkan di beberapa daerah, selama seperti di Buleleng mungkin atau di Tabanan. Untuk di Denpasar itu masih sedikit banget yang mendapatkan MBG. Semoga kedepannya itu lebih cepat atau lebih merata lagi untuk memberikan MBG tersebut. Harapan dari saya sendiri sih semoga MBG itu lebih merata ya, karena kan dari yang kita ketahui itu MBG itu udah diprogramin dari sebelum-sebelumnya, udah lama juga berjalan, tapi dari sekolah kita sendiri itu agak tertunda gitu ya kedapatannya, mungkin belum bisa secara merata, jadi harapannya itu bisa diratain aja sih ke semua daerah. Kalau ada sendiri setiap hari bawa bekal nggak? Kalau dari saya sih lumayan sering, tapi ada di beberapa waktu mungkin saya nggak sempat nyiapin atau gimana. Jadi mungkin dengan adanya MBG itu bisa membantu saya sedikit. Beberapa kali pihak SPPG datang ke sekolah untuk melakukan survei, namun hingga saat ini SMP PGRI 2 Denpasar belum menerima manfaat program MBG. Kepala SMP PGRI 2 Denpasar, Ayu Sri Wahyuni mengatakan tidak mengetahui secara jelas kendala yang dihadapi SPPG. Padahal siswa sangat menantikan MBG ini. Meski demikian, dalam pemenuhan gizi siswa, pihak sekolah menjalankan program Jumat Sehat, di mana seluruh siswa wajib membawa bekal sarapan sehat ke sekolah setiap hari Jumat. Untuk hari-hari biasa, pihak sekolah selalu menjalin komunikasi dengan wali siswa agar menyiapkan menu makanan bergizi bagi anak-anak dari rumah masing-masing. Padahal beberapa kali sih sudah ada ya survei dari beberapa dapur untuk ngecek ke sini, dan kami juga sudah sempat mengirim surat pernyataan sanggup seperti itu, namun sampai saat ini kami belum menerima MBG tersebut. Ya harapannya semoga segera ya SMP PGRI 2 Denpasar, siswa-siswa kami juga menerima manfaat dari MBG, karena sampai saat ini pun masih ada pertanyaan dari siswa, dari orang tua,
kapan anak-anak mereka mendapat MBG seperti itu. Pihaknya berharap pemerataan penerima program MBG dapat segera terrealisasi sehingga seluruh siswa mendapat manfaat yang sama. Pemerataan MBG penting dilakukan untuk memperkuat ketahanan gizi anak sekolah serta mendukung perekonomian masyarakat lokal. Sukma, Bali TV. Pemirsa, makin kompleksnya tantangan hidup dewasa ini perlu disikapi dengan bijaksana. Menjaga kesehatan mental bisa menjadi benteng mencegah seseorang untuk mengambil tindakan-tindakan negatif. Awal tahun 2026 ini publik Bali dikejutkan dengan kembali terjadinya aksi ulah parti oleh sejumlah kecil masyarakat Bali dengan berbagai sebab seperti masalah asmara, masalah ekonomi, hutang piutang, pekerjaan, masalah rumah tangga hingga sakit menahun. Menurut psikiater Dr. Ana Ayu Sri Wahyuni SPKJ, tanda-tanda awal orang akan melakukan tindakan ulah parti sebenarnya sudah bisa diketahui melalui adanya perubahan perilaku yang tidak biasa dari seseorang seperti murung, mengurung diri, tidak mau mandi, dan tidak mau sekolah atau bekerja, dan sejenisnya. Perubahan perilaku inilah yang perlu disadari kemudian dikomunikasikan dengan bijaksana dan dibawa ke psikiater. Inilah yang hilang dari masyarakat dewasa ini, yakni rasa kebersamaan dan kepedulian antar sesama. Sifat individualistik yang makin menguat dewasa ini membuat orang-orang yang depresi tidak memiliki tempat untuk berkomunikasi. Atau kita tidak menyadari, bahkan tidak peduli dengan adanya anggota keluarga atau warga terdekat yang sedang bermasalah. Disinilah pentingnya keberadaan keluarga dan masyarakat dari tingkat terkecil untuk saling peduli, untuk mencegah seseorang melakukan tindakan ulah parti. Selain itu, tindakan ulah parti juga banyak disebabkan oleh faktor lemahnya karakter seseorang. Hidup yang terbiasa nyaman, mudah, dan manja akan melahirkan karakter yang lemah. Sementara sebaliknya, seseorang yang sudah terbiasa menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan kehidupan cenderung akan melahirkan sosok yang tangguh dalam menghadapi berbagai gelombang kehidupan. Baik dari lingkungan maupun datang dari diri sendiri. Mulailah dari keluarga kita saling peduli, mengetahui kenapa murung. Jangan ketika murung anaknya malas atau suaminya tiba-tiba nggak bicara, bukan dimarah, bukan disalahkan, tetapi ditanyakan apa kita perlu cari bantuan, dan biasanya pasti mengatakan tidak, tetapi kita harus memaksa. Ya, kalau kita tidak paksa, teman-teman kita, saudara-saudara kita merasa saya tidak perlu ditolong, saya sudah tidak berguna, saya sudah bukan siapa-siapa lagi. Mudah-mudahan melalui media apapun, marilah kita bersama-sama kembali mengenali orang-orang dekat kita dulu. Kemudian setelah kuat di sekitar kita, di dalam keluarga kita, mulailah kita ke sekitar kita, tetangga kita. Menjaga keseimbangan logika dan emosi juga memegang peran penting dalam menyikapi permasalahan hidup. Semakin logis seseorang, semakin mudah sebuah permasalahan hidup bisa dipecahkan, begitu juga sebaliknya. Riase, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan tradisi nyepi di Desa Tua Bali sakral, beragam dan berakar pada sejarah kuno. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis.
Pemirsa, Hari Raya Nyepi di Bali dikenal luas sebagai momen hening serentak di seluruh pulau dalam menyambut pergantian tahun Saka. Namun di balik perayaan yang bersifat kolektif tersebut, terdapat kekayaan tradisi yang diwarisi oleh desa-desa tua Bali, khususnya desa tua atau Bali kuno yang melaksanakan nyepi lebih dari 1 kali dalam setahun. Beberapa desa bahkan merayakan 2 hingga 3 kali nyepi dalam 1 tahun dengan prosesi, durasi, dan jenis nyepi yang berbeda-beda. Ada nyepi yang bersifat khusus bagi perempuan atau nyepi luh, nyepi khusus bagi laki-laki atau nyepi muani, serta nyepi berdasarkan wilayah spiritual seperti nyepi ume atau ladang, nyepi danu atau danau, nyepi segara atau laut, hingga nyepi danu dan segara yang menandakan harmonisasi antara sumber air, darat, dan lautan. Selain nyepi pergantian tahun Saka, dikenal pula nyepi adat atau desa yang berlaku sesuai kesepakatan adat setempat, seperti nyepi ume, nyepi danu, nyepi segara, dan nyepi segara di desa-desa tertentu. Tradisi ini diyakini telah ada sejak desa-desa tersebut berdiri, sehingga tetap lestari hingga kini. Saat ini para ahli agama, ahli lontar, dan ahli warige tengah berdiskusi mengenai tegak Hari Raya Nyepi. Merujuk pada berbagai lontar maupun babat yang menjadi dasar keyakinan masing-masing. Perbedaan interpretasi tersebut dinilai sebagai dinamika wajar dalam kajian sejarah dan spiritual. Meski dalam seratusan prasasti Bali kuno yang ditemukan dari tahun Saka 804 hingga Saka 1264 belum memuat istilah nyepi, penelusuran sejarah menunjukkan adanya catatan ritual besar pada bulan Kesange. Salah satunya tertuang dalam prasasti Tamblingan, Puro Endak I Lempeng Besar, I Baris 13, berangka tahun Saka 844 atau 1222 Masehi saat pemerintahan Sang Ratu Sri Ugrasena, yang diterjemahkan sebagai milik raja, pajaknya berupa emas 12 masaka, ayam 3 serat C, bulang, benang pengikat taji, saat perayaan Kesange 1 ekor. Meski tidak dijelaskan apakah keesokan harinya dilanjutkan dengan nyepi, istilah perayaan Kesange menjadi penunjuk bahwa tradisi hening atau penyepian kemungkinan telah berkembang pada era tersebut, meski belum tercatat eksplisit sebagai nyepi. Penelusuran berikutnya mengarah pada praktik adat yang diwariskan desa-desa pewaris tradisi kuno. Di antaranya Desa Buahan, Kintamani, nyepi dilakukan setelah ngusabut tegan pada penanggal 3 Sasih Karo, dengan durasi tergantung jenis upakara. Desa Ababi melaksanakan 3 kali nyepi, nyepi bersama Bali, nyepi luh pada tilem Sasih Kepitu, dan nyepi muani tilem Sasih Kawulu. Diperkirakan ada sejak abad ke-11. Desa Subayu Tijakulo melaksanakan 3 nyepi, Mesegah Wali pada tilem Sasih Kewulu, nyepi pose, dan nyepi lanjutan ketiga. Desa Bugbug Karangasem nyepi adat dipilih pada Panglong 14/15 Kawulu atau penanggal 1 Kesange. Ditentukan berdasar Triwara Beteng. Desa Selumbung nyepi desa berlangsung saat ngusabut dalam pada tilem Sasih Kedasa. Para ahli menilai keberagaman nyepi di desa-desa tua tidak meniadakan nyepi serentak yang dilakukan seluruh Bali setiap tahun pada rentang Maret atau April. Tradisi desa-desa tua justru memperkaya makna spiritual nyepi sebagai ritual penyucian, perenungan, dan penyelarasan ala ayuning dewasa melalui rembug para pemuka adat, ahli warige, serta pemerintah pada zamannya. Kajian lontar seperti Sundarigama dan Kutara Kanda dinilai penting sebagai literasi sekunder, namun peneliti menekankan perlunya menelisik kapan lontar ditulis dan pada masa pemerintahan siapa, agar dapat diketahui sejak kapan nyepi serentak mulai diterapkan di Bali. Hingga kini PHDI diharapkan menjadi rujukan final dalam penetapan perayaan nyepi di era modern atau Bali sekarang, guna menjaga keseimbangan antara warisan, tradisi kuno, dan kebersamaan umat Hindu di seluruh pulau. Hendra, Bali TV. Prospek pariwisata Kabupaten Buleleng pada tahun 2026 diproyeksikan semakin cerah seiring melonjaknya kunjungan kapal pesiar ke Pelabuhan Celukan Bawang. Berdasarkan data rencana kunjungan kapal pesiar tahun 2026, tercatat sebanyak 22 kapal pesiar dijadwalkan singgah di Pelabuhan Celukan Bawang. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Gede Doni Sukma Oktiva Askara menyebut tahun 2026 sebagai momentum kebangkitan wisata bahari Buleleng.
Ia menilai lonjakan jumlah kunjungan kapal pesiar hampir mencapai 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, yang tercatat ada 13 kedatangan. Peningkatan kunjungan tersebut akan memberikan efek ganda yang signifikan bagi perekonomian daerah. Selain itu, penukaran mata uang asing ke rupiah juga turut berkontribusi terhadap devisa negara. Support bersama dan dukung bersama sehingga ke depan nanti bisa secara bersamaan antara barang dan penumpang itu bisa bersamaan untuk bongkar muat. Untuk mendukung lonjakan kunjungan tersebut dan meningkatkan layanan, pemenahan infrastruktur di Pelabuhan Celukan Bawang terus dilakukan. Tak hanya itu, pemerintah Kabupaten Buleleng juga merencanakan revitalisasi kawasan bersejarah Pelabuhan Tua Buleleng pada tahun 2026 guna memperkuat daya tarik wisata berbasis sejarah. Yasir Yuli, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapur Gandapati, Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.